Sebelumnya, saat Hansen berjalan, di sekitarnya banyak toko jiwa bis dan pada akhirnya Hansen menemukan jiwa bis yang cocok. Segera dia membelinya dan segera ingin mencobanya di suatu tempat. Itu adalah senjata logam berat yang kejam dan mendalam, panjangnya 2 meter dan gagangnya panjangnya 50 cm. Bagian depannya tajam dan bergerigi, dan dari jauh orang akan menebak bahwa itu adalah pedang besar atau tombak abad pertengahan yang aneh. Setelah mencobanya beberapa saat, Hansen tidak ingin memikirkan banyak hal, jadi dia segera menggabungkan jiwa bis permata dengan jiwa bis tombaknya yang baru saja dia beli. Aku hanya memiliki satu jiwa bis permata ini sepanjang hidupku. Ini adalah satu-satunya yang pernah aku dapatkan. Jadi tolong bantu aku, hati Hansen berdoa dengan sungguh-sungguh. Di dalam permata, dia melihat gambar mini Fire Dragon tertarik dan diserap ke dalam tombak. Akhirnya Hansen berhasil menggabungkannya. Tombaknya pun berhasil berevolusi. Hansen hampir melompat kegirangan. Dia dengan cepat memanggil jiwa bis tombaknya yang baru berevolusi menjadi tingkat Super God. Melihat bahwa panjangnya bertambah, diwarnai merah tua dan dikelilingi aura api, senjata itu sekarang tampak lebih kejam. Lalu Hansen memasuki lautan jiwa. Hansen belum pernah mengembangkan jiwa bis Super God sebelumnya, jadi dia tidak yakin berapa lama proses ini akan berlangsung. Tiba-tiba Hansen dihampiri Zero bersama rubah perak imut dan si Miao hitam. Rubah perak berbaring di bahunya, sementara Zero memeluk hewan peliharaan Miao. Hansen lalu memutuskan untuk berjalan-jalan dengan Zero, membelikannya beberapa pakaian baru dan makanan ringan saat mereka pergi. Saat mereka berjalan di tengah kota, ada seorang wanita berujar pada kekasihnya, "Lihat sayang, hewan peliharaan itu sangat lucu." Mendengar itu, tanpa banyak basa-basi, sang pria langsung menanggapi bahwa dirinya akan membelinya. "Oh sayang, kamu sangat baik," ungkap wanita itu yang langsung mencium pipi kekasihnya. Lalu sepasang kekasih itu pun segera mendekati Hansen dan Zero. "Teman, berapa harga untuk hewan peliharaan itu?" tanya pria itu dengan nada sombongnya. "Kamu ingin beli yang mana?" tanya balik Hansen. "Aku ingin mereka berdua," jawab pria itu. Biasanya jiwa bis peliharaan tidak terlalu mahal. Varian mahal adalah jiwa bis peliharaan kelas tinggi yang mampu melakukan pertempuran. Pria itu melihat bahwa hewan peliharaan Hansen sangat kecil dan imut, dan secara alami berasumsi bahwa mereka tidak bisa bertarung. Karena inilah dia tidak berpikir mereka akan menghabiskan banyak biaya. "Jika Anda menginginkan keduanya, saya akan memberi Anda diskon 30%. Dengan harga rendah 7 miliar, ungkap Hansen dalam suasana hati yang baik. Jadi dia bersedia meluangkan waktu untuk bercanda dengan orang yang sombong ini. Biasanya tempat besar seperti penampungan Demon King menjual jiwa-jiwa bis darah dewa seharga 100 hingga 200 juta. Jika itu hanya hewan peliharaan di bawahnya, itu akan jauh lebih murah, kisaran belasan juta. Mendengar Hansen menyebut harganya, membuat pria itu terkejut. 7 miliar? Kamu pikir itu hewan peliharaan Super God atau semacamnya, ujarnya. Dan jelas pria ini tahu tentang keberadaan jiwa-jiwa bis tingkat Super God. Dalam hati Hansen membenarkan apa yang diucapkan pria itu. Meskipun ini bukan hewan peliharaan Super God, ia telah bersamaku untuk waktu yang sangat lama. Aku sangat menyukainya. Kecuali Anda punya 7 miliar, kalau tidak saya tidak menjualnya. Pria itu terlihat marah. Dia kemudian mengatakan sesuatu yang mengejutkan Hansen. "Baik, aku akan membelinya." Lalu sang pria mendekati Hansen. "Teman, boleh aku berbicara denganmu?" ujarnya dengan ekspresi aneh. "Apa kau tidak jadi ingin membelinya?" ujar Hansen bingung dengan pria ini. Sang pria itu mulai mengungkapkan keinginannya yang sebenarnya. "Teman, bagaimana jika aku memberimu 50 juta? Kamu meminjamkanku hewan peliharaan tidak lebih dari 3 hari. Aku akan mengembalikannya padamu dalam 3 hari tanpa sehelai rambut pun di mantel berburu mereka yang terluka." 50 juta adalah uang receh. Pertukaran semacam ini akan membutuhkan setidaknya 100 juta. Tapi aku hanya bisa meminjamkanmu kucing hitam itu. Sedangkan peliharaan perak ini tidak untuk diperebutkan dengan cara apapun, ujar Hansen.
Hansen segera tahu apa yang diisyaratkan pria ini. Jadi Hansen mencoba yang terbaik untuk tidak tertawa. Aku menerimanya, ungkap sang pria. Tapi kau harus berjanji padaku, kau akan merawat hewan peliharaanku itu. Aku sudah memilikinya untuk waktu yang sangat lama dan aku sangat menyukainya, pinta Hansen. Teman, namaku Lin Mei. Percaya bahwa aku tidak akan menjaganya dengan baik, maka percayalah pada Lin Peng. Dia adalah adikku. Kami memiliki kontrak bersama, jadi jangan takut, ungkap pria itu yang bernama Lin Mei, abang Lin Feng. Lin Peng? Oh, ucap Hansen bertindak seolah-olah dia tidak mengenal orang itu. Melihat ekspresi Hansen yang tidak tahu apapun dengan dirinya dan adiknya, membuat Lin Mei benar-benar terkejut. Namun Lin Mei merasa itu tidak apa-apa. Pokoknya dia adalah orang yang dapat dipercaya, ujarnya meyakinkan Hansen. Apakah kamu tahu Tang Zhenliu? Tanya Hansen, karena orang yang di depannya saat dilihat benar-benar mirip Lin Peng. Tentu saja aku mengenalnya, dia adalah sahabat terbaik adik laki-lakiku. Mereka bahkan memakai celana identik dan serasi, mereka tak terpisahkan. Apa kau mengenalnya? Kalau begitu, kita bukan orang asing. Aku adalah teman baik Tang Zhenliu, ungkap Hansen. Namun dalam hati Hansen berpikir, aku tidak percaya Lin Peng memiliki saudara seperti ini. Aku tidak yakin apakah mereka benar-benar saudara atau hanya sepupu. Nah, bukankah itu luar biasa? Jika itu masalahnya, bagaimana kalau kau menawarkanku diskon? Karena kita memiliki ikatan seperti itu, ujar Lin Mei. Tidak bisa, hubungan adalah hubungan, bisnis adalah bisnis, ungkap Hansen menolak permintaan diskon Lin Mei. Lalu mereka berdua, Hansen dan Lin Mei, mulai berakting mendiskusikan tentang harga di hadapan kekasihnya Lin Mei. Lin Mei memegang tangan kekasihnya lalu berkata pada Hansen, "Hei, itu tidak adil. Kau sebelumnya mengatakan 2 untuk 7 miliar. Sekarang kau semakin menaikkan harganya. Saya terlalu menyukai mereka untuk berpisah dengan mudah. Kalau masih nekat untuk beli, yang hitam bisa dibeli dengan harga 7 miliar, sedangkan yang perak tidak untuk dijual," ungkap Hansen. "Deal, aku akan membeli yang hitam," ujar Lin Mei. Kekasihnya pun terlihat sangat senang dan memeluk si hitam Miao. Sedangkan dalam pikirannya Lin Mei memuji Hansen yang sangat pandai berakting. Setelah itu, beberapa hari kemudian, terlihat ada seseorang yang tengah berlari dengan kencang di tengah kota. Orang itu tak lain dan tak bukan adalah Wang Yuhang yang tengah mencari bos Hansen. Setelah berlari mengelilingi kota, akhirnya Wang Yuhang melihat Hansen dengan Jiro tengah asik menyantap makanannya. Tanpa pikir panjang lagi, Wang Yuhang melaporkan bahwa ada bis yang sangat kuat muncul dari Gunung Iblis dan membawa kehancuran ke 3 tempat perlindungan yang berbeda. Sekarang bis itu datang ke sini. Lu Hui telah mengeluarkan perintah menghasut anak buahnya untuk bersatu untuk pertempuran dan menghentikan bis itu. Mendengar laporannya Wang Yuhang, tanpa basa-basi lagi, Hansen mengajak Wang Yuhang untuk ke tempat bis itu. Terlihat sang bis gajah tulang putih sudah dikepung banyak evolver. Hansen dan Wang Yuhang juga sudah sampai dan melihat dari kejauhan. Gajah tulang putih adalah musuh yang terlalu menakutkan dan dalam satu suap ia telah melahap bis darah dewa yang mengamuk. Itu tidak diragukan lagi adalah bis tingkat super god. Terlihat di dekat Lu Hui, Panji-Panji sering berteriak dan Lu Hui memberi perintah untuk menempatkan tentara dengan tepat. Hansen menyaksikan pertempuran berlangsung dari puncak gunung. Dia menghela napas dan berkata, "Itu adalah komandan pertempuran yang sebenarnya. Aku dapat secara efektif memerintah 10 orang. Tapi untuk pertarungan seperti ini dengan 20.000 tentara bergantung pada ujung jari dan pita suaraku, tidak mungkin aku bisa mengikutinya." Lu Hui adalah karakter yang sangat luar biasa. Sang gajah tulang putih mulai menyerang para tentaranya Lu Hui. Dia menyerang membabi buta dengan ganasnya. Sang bis gajah tulang putih mulai memasuki mode mengamuknya. Hansen melihat mata gajah tulang putih memerah. Mata merah itu menjadi kabut fisik. Itu akan menjadi bis super god yang mengamuk. Melihat itu, Lu Hui tidak panik. Dia tetap tenang seperti biasanya. Dia mengeluarkan beberapa perintah. Tiba-tiba beberapa evolver melompat menuju sang gajah tulang putih. Dengan kecepatan mereka, bisa dibilang mereka bukan evolver biasa. Setidaknya mereka telah membuka kunci gen mereka. Lalu Lu Hui memanggil armor dan tombak jiwa bisnya. Dia mulai melompat dan melemparkan tombaknya ke arah gajah tulang putih.
Dengan kilatan cahaya biru, tombak itu mengenai salah satu telinga gajah. Itu tidak merusak apapun, tetapi bis itu merasakan sakit. Hansen benar-benar melihat bahwa gajah tulang putih dalam mode mengamuk. Sang gajah pun tidak peduli dengan serangannya Luhui. Meskipun penampungan Demon King tidak ada hubungannya dengan Hansen, tempat penampungan itu adalah rumah bagi jutaan orang. Hansen adalah manusia dan dia tidak ingin melihat jenisnya sendiri dihabisi tanpa ampun. Luhui memerintahkan agar semuanya tetap bertahan dan melindungi tempat perlindungan. Sebagian diperintahkan untuk evakuasi semua orang agar tidak menimbulkan banyak korban. Kalau-kalau penampungan Demon King dihancurkan sang bis gajah tulang putih. Sang gajah itu terlalu cepat dan sudah mencapai gerbang. Apapun yang ada di jalurnya, gajah itu menginjaknya dan dihancurkan menjadi debu. Melihat itu, Hansen tak tinggal diam. Hansen meminjamkan sayap darah dewa mengamuknya kepada Wang Yuhang, sehingga dia bisa mengalihkan perhatian gajah tulang putih yang mengamuk dan membawanya pergi. Wang Yuhang pun mengoceh-ngoceh kepada orang-orang yang menyaksikan, memperkenalkan dirinya kepada orang-orang. Namun Hansen tidak menyangka Wang Yuhang memiliki begitu banyak bakat dan tindakannya yang riuh di langit di atas tempat perlindungan tampak begitu tulus. Orang yang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi akan percaya bahwa sang bis gajah tulang putih benar-benar mendengarkan apa yang Wang Yuhang katakan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa gajah tulang putih mengamuk mengejar Wang Yuhang karena nasib buruknya. Hansen bersama Jiro pergi duluan, berpikir bahwa gajah tulang putih sudah benar-benar menjauh dari penampungan Demon King. Setelah itu, Wang Yuhang mendarat dan berkata, "Bos Han, sayap darah dewa yang mengamuk ini luar biasa. Apakah kamu bisa meminjamkannya kepadaku selama beberapa hari?" "Jangan bicara omong kosong, berikan kembali sayapnya," pinta Hansen. "Namun ngomong-ngomong, saat kau memancing gajah tulang putih, kau berbicara apa pada orang-orang yang di penampungan Demon King? Dan ada apa dengan omong kosong yang kau katakan bahwa kau adalah jenderal ke-13? Lanjut Hansen. "Hehehe, aku sedang meningkatkan kesadaran akan shelter kita. Perbuatan seperti itu akan membuat kita lebih terkenal. Pikirkan tentang itu, jika orang mendengar ini, mereka akan menganggap kita memiliki banyak elit di barisan kita. Dan jika aku adalah yang ke-13, maka orang-orang secara alami akan menganggap ada 12 orang lain yang bahkan lebih kuat dariku," ungkap Wang Yuhang menjelaskan dengan bangga. Hansen tidak yakin bagaimana menanggapinya, tetapi dia akhirnya percaya itu adalah yang terbaik bagi shelternya menjadi lebih terkenal. Maka mengundang elit ke dalam barisan pasukannya akan jauh lebih mudah. Hansen juga tidak tahu di mana dia bisa menemukan 12 jenderal lain, tapi dia pikir mungkin tidak benar-benar membutuhkan mereka. Setiap jenderal masa depan bisa dimulai pada usia 14 tahun. Bagaimanapun tidak akan ada alasan bagi siapapun untuk mencari tahu siapa 12 lainnya. Lalu Hansen ingin melihat kemana gajah tulang putih mengamuk itu pergi. Jadi mereka mengikuti bayangannya dari jarak yang cukup jauh. "Paman kecil, apakah kamu tahu area apakah yang terbentang di depan?" tanya Hansen saat melihat gajah tulang putih melangkah semakin jauh ke arah yang tidak dikenal. Biarkan aku berpikir," jawab Wang Yuhang melihat ke depan dan kemudian melanjutkan, "Aku pikir ini mengarah ke hutan persik hantu." "Apa itu hutan persik hantu?" tanya Hansen lagi. "Itu adalah hutan persik hantu. Pohon persik di sana sangat besar. Masing-masing setinggi setidaknya 100 meter. Aku hampir tidak dapat melihat puncak pohon itu, dan manusia yang pergi ke sana cenderung tersesat dengan sangat mudah. Selain itu, bis menakutkan yang tak terhitung jumlahnya mengintai di bawah dahannya dan banyak yang masuk ke sana tidak kembali," ujar Wang Yuhang menjawab. Setelah beberapa saat Wang Yuhang berpikir, kemudian dia lanjut berujar, "Untungnya ini adalah musim mekarnya bunga persik dan bukan musim produksi buah persik, jadi seharusnya tidak terlalu berbahaya." "Mengapa demikian?" ucap Hansen tampak bingung sambil mereka menuju ke hutan persik hantu. Di perjalanan, Wang Yuhang menjelaskan, selama musim buah persik, banyak bis kuat berkunjung ke sana untuk mencicipi. Itu juga akan menjadi waktu paling berbahaya untuk berpikir tentang mendekati hutan persik hantu, jelas Wang Yuhang. "Tapi sekarang sedang musim mekarnya bunga kan? Jika gajah itu lapar akan buah persik, mengapa dia pergi ke sana sekarang?" ujar Hansen sambil mengerutkan keningnya. Gajah tulang putih yang mengamuk tiba-tiba memperlambat langkahnya saat memasuki labatnya hutan persik.
Rona merah sang bis gajah tulang putih yang mengamuk mulai memudar dan menjadi lebih tenang. Yang mengejutkan Hansen dan Wang Yuhang, belum pernah mereka melihat bis yang kembali dari kondisi mengamuk. Haruskah kita masuk lebih dalam? Ungkap Wang Yuhang. Bagaimana dengan ini paman kecil? Kamu bisa kembali ke tempat penampungan dan menunggu kami. Kami akan melihat-lihat, ujar Hansen. Hansen khawatir sesuatu akan terjadi jika Wang Yuhang menemaninya. Siap bos, ucap Wang Yuhang dengan cepat setuju. Dia berbalik dan lari ke penampungan Demon King tanpa melihat ke belakang. Hansen menganggapnya aneh karena dia belum pernah melihat menunjukkan ketergesaan seperti itu sebelumnya. Setelah memikirkannya lagi, Hansen mengerti. Sebelumnya Wang Yuhang muncul di hadapan semua orang di penampungan Demon King sebagai penyelamat rakyat yang mulia. Sekarang dia sangat ingin menyelesaikan pertunjukan. Paman kecil Meng Meng adalah pria aneh yang legendaris. Tidak ada bandingannya di seluruh dunia. Apakah kamu ingin kembali dan menungguku juga? Ujar Hansen kepada Jiro sambil memandangnya. Zero tidak banyak bicara, dia hanya melangkah lebih dekat ke Hansen, menandakan dia ingin melanjutkan. Hansen tanpa berkata apa-apa lagi berjalan ke hutan persik dengan Jiro di sisinya. Dengan rubah perak yang menemani mereka, kecil kemungkinan mereka akan mengalami banyak masalah. Jika ada bis yang bertemu dengan mereka, kemungkinan besar bis itu akan kabur. Rubah perak juga tidak dapat menemukan apapun. Diam-diam dia terus berbaring di lengan Jiro. Di bawah sinar yang terang, lautan bunga persik tampak lebih indah ketika angin sepoi-sepoi menari-nari di antara pepohonan. Hansen mau tidak mau mengambil salah satu bunga dan meletakkannya di rambut Zero. Sekarang kamu bahkan lebih cantik, ungkap Hansen sambil memandang Zero. Zero yang selalu tampil tanpa emosi mulai terlihat merah di pipinya. Itu membuatnya semakin cantik seperti peri yang hidup di tengah-tengah pohon bunga persik. Lalu Hansen dan Jiro melanjutkan penelusurannya ke hutan persik. Tiba-tiba Hansen terkejut melihat pohon persik raksasa di depan. Batang pohon itu lebih besar dari yang lainnya, mengarah ke atas langit. Bunga-bunga yang menghiasi tubuhnya menyebar di bagian atas seperti bintang di langit. Setelah itu, gajah tulang putih mulai mendekati pohon persik besar itu. Dengan lembut, dia berlutut. Kemudian dia bersujud di depan pohon, menundukkan kepalanya seolah-olah sedang berdoa. Melihat itu, Hansen membeku. Dia tidak percaya bahwa bis gajah tulang putih super god yang mengerikan akan berdoa di depan pohon. Ada apa dengan pohon persik aneh ini? Apakah ada sesuatu yang lebih kuat dari bis tingkat super god? Mengapa gajah itu memuja pohon itu dan menunjukkan rasa hormat yang begitu besar? Gumam Hansen bingung. Memperhatikan sang gajah bersujud di depan pohon untuk waktu yang sangat lama. Tapi apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengerikan. Di bawah sinar benderang, gajah tulang putih duduk di samping pohon dalam pose manusia. Dengan semua bunga yang berterbangan di sekitarnya, tampaknya sang gajah sedang bermeditasi. Sontak Hansen, Jiro, dan rubah perak yang melihat dibuat sangat terkejut. Tulang abu-abu putih sang gajah sekarang tampak seperti kristal batu giok yang tampaknya memancarkan semacam cahaya suci. Bahkan mata merah gajah itu tampak memudar dan sepertinya tidak ingin membunuh apapun lagi. Apa yang terjadi di sini? Semakin lama Hansen menonton, semakin bingung dia. Beberapa saat kemudian, Hansen mendengar suara datang dari dalam hutan persik. Suara yang sepertinya datang ke arah mereka. Muncullah ular merah muda kecil merayap ke arah pohon persik raksasa. Hansen yang melihat pun segera waspada. Tidak lama kemudian bis harimau muncul diikuti bis beruang bersama anaknya menuju pohon persik raksasa. Terdengar juga sebuah kepakan sayap di langit. Bis Bangau juga turun mendekati pohon persik besar untuk bergabung dengan bis lainnya. Dalam waktu singkat banyak bis telah berkumpul di pangkal pohon. Hansen terkejut dengan apa yang dilihatnya, terutama karena betapa istimewanya dan uniknya mereka semua. Dia pikir mereka semua mungkin adalah bis super god. Hansen tidak tahu mengapa mereka ada di sana. Apakah sesuatu dari pohon persik menarik mereka? Selama kebingungan Hansen, rubah perak melompat dari lengan Jiro dan berlari ke pohon persik besar juga. Hansen makin bingung. Dia berpikir bahwa pohon persik mungkin memancarkan feromon untuk menarik bis ke arahnya. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan, rubah perak berbalik dan menganggukkan kepalanya ke Hansen. Sepertinya rubah perak ingin Hansen mengikutinya. Hansen ragu-ragu karena berapa banyak bis kuat berkumpul di satu tempat dan betapa berbahayanya dia pergi. Tiba-tiba dengan santainya Jiro berjalan mendekati rubah perak.
Hansen pun dengan perlahan-lahan mendekat. 2 meter dari Hansen adalah beruang hitam. Meskipun tidak sebesar gajah tulang putih, tingginya setidaknya 10 meter. Meskipun bersujud, itu seperti teruk raksasa dan napasnya nyaring. Ini adalah pertama kalinya Hansen begitu dekat dengan bis di luar pertempuran. Itu membuat Hansen merasa sangat luar biasa karena tidak ada satu bis pun yang menunjukkan tanda-tanda ingin menyerangnya. Semua bis di sini menjadi binatang yang cinta damai, tidak peduli spesies atau jenisnya. Mereka semua berkumpul untuk bersujud di depan pohon persik raksasa. Rubah perak tergeletak di tanah yang telah dibalut kelopak bunga yang longgar, menutup matanya dan bernapas dengan lembut. Itu adalah sesuatu yang pernah dilihat Hansen sebelumnya setelah berlatih Sutra Dong Sue. Dia akan selalu melihat rubah perak dengan cara seperti itu untuk sementara waktu. Apakah pohon persik yang aneh ini memberikan keuntungan dan kemajuan pada latihan seseorang? Ujar Hansen pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Hansen memutuskan untuk mencoba berlatih Sutra Dong Sue. Hansen mulai berlatih dan merasa seolah-olah ada energi khusus yang diserap ke dalam tubuhnya oleh Sutra Dong Sue. Kecepatan Sutra Dong Sue-nya dipercepat seolah-olah itu bereaksi terhadap energi aneh. Ketika Hansen menyelesaikan satu siklus, Hansen membuka matanya dan melihat rubah perak. Hansen benar-benar bisa melihat energi di dalam dirinya. Dia bisa melihat bau yang menyenangkan di dalam rubah perak yang belum dimurnikan. Hansen pun memandang bis lain dan bahkan lebih terkejut. Banyak bis berada di daerah itu dan sepertinya mereka semua telah menyerap keharuman yang menyenangkan dari Sutra Dong Sue. Anehnya mereka semua tampaknya memiliki reaksi yang berbeda terhadap penyerapannya. Tetapi pada beruang dan anaknya, Hansen melihat bahwa energi mengalir di dalam diri mereka dalam irama yang berirama. Itu tampak seperti qigong manusia. Melihat kejadian ini, Hansen mengingat kembali tentang lahirnya rubah perak yang berada dalam telur. Itu membuat Hansen memikirkan kembali si singa emas. Dia tidak yakin tentang si singa emas yang besar, tetapi ketika yang kecil mati, dia meninggalkan esensi kehidupan genonya. Jika si singa emas besar dan gajah dilahirkan oleh bis, apakah itu berarti anak-anak bis Supergat berbeda dari bis Supergat itu sendiri? Pikir Hansen yang mulai berteori. Tetapi alur pemikiran ini hanya menyebabkan semakin banyak pertanyaan. Mengapa beberapa bis Supergat hanya meninggalkan esensi kehidupan mereka, bukan tubuh mereka yang sebenarnya? Jika generasi kedua atau ketiga dari bis Supergat bisa meninggalkan tubuh mereka, maka pasti ada sesuatu istimewa di dalam diri mereka. Sama seperti rubah perak, mereka adalah anak-anak dari bis Supergat dan sepertinya mereka memiliki kemampuan khusus yang berbeda dari ibu mereka. Lalu setengah bulan kemudian, Hansen telah berlatih dengan Sutra Dong Sue. Ketika bunga persik mulai layu, rubah perak menarik celana Hansen dan mencoba menariknya menjauh dari area tersebut. Hansen juga merasa ada yang tidak beres saat bunga persik mulai semakin layu. Para bis itu tampaknya semakin gelisah. Hansen tidak berani tinggal lebih lama lagi, jadi dia memutuskan untuk pergi bersama Jiro dan rubah peraknya sebelum semuanya menjadi serba salah. Jika para bis itu mulai mengamuk dengan tubuh kecilnya, tidak ada kemungkinan dia bisa menahan serangan yang dilakukan oleh salah satu dari mereka. Namun Hansen tak menyangka selama dia berada setengah bulan di bawah pohon persik besar itu, kemajuannya sangat meningkat. Hansen mengira dia akan memakan beberapa tahun untuk sampai tahap ini. Tapi pohon persik itu benar-benar anugerah. Hansen pun memutuskan bahwa ketika pohon persik mistik menumbuhkan buahnya, dia akan kembali ke tempat ini dan mengumpulkan beberapa. Tapi Hansen membayangkan bahwa ketika pohon persik menumbuhkan buahnya, pasti akan ada kekacauan. Mengambil beberapa buah persik untuk dirinya sendiri kemungkinan besar akan sulit. Setelah beberapa lama berlari, pada akhirnya Hansen, Jiro, dan rubah perak berhasil keluar dari hutan persik dan kembali ke penampungan Demon King.